sejahtera buat kita semua. Di video ini saya akan memaparkan tentang hukum adat, di mana untuk memenuhi tugas hukum adat. Sebelum saya memaparkannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Benterni Barasa, Prodi PPKN NPM 20051 1111010. Dosen yang mengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Bupanta Hendriko Purba, SPD MPD. Tema-tema yang harus saya paparkan dalam hukum adat ini yaitu perkembangan hukum adat di Indonesia, mulai dari sejarah hukum adat di Indonesia, pengertian hukum dan istilah hukum adat di Indonesia, tujuan hukum adat yang berlaku sesuai domisili, serta kebiasaan-kebiasaan yang saya pegang atau di dalam domisili. Selanjutnya nanti saya akan memaparkan di adat kebiasaan atau hukum yang saya anut, yaitu hukum adat Batak Toba, di mana domisili saya hukum yang dipegang atau dilaksanakan yaitu hukum Batak Toba. Memang saya berasal dari suku Batak Pak Deri, tetapi saya tinggal di daerah domisili Batak Toba dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yaitu hukum Batak Toba, sehingga nanti saya akan memaparkan hukum atau kebiasaan Batak Toba. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, yaitu dari corak hukum adat, sistem hukum adat, dasar yang membentuk masyarakat hukum adat, serta membentuk masyarakat adat, dan wilayah hukum adat. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang bagian-bagian hukum adat, yaitu dari hukum adat kekeluargaan, hukum adat perkawinan, permasalahan yang terjadi pada hukum keluarga, dan hukum adat waris. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang yaitu tentang hukum adat, hukum tanah, yaitu dimulai dari pengertian hukum tanah atau agraria, asas-asas hukum agraria, terwujudnya hak milik, dasar-dasar hukum pertanahan, pokok-pokok kebijakan atau pertanahan, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, serta saya menjelaskan yaitu tentang hak milik atas satuan rumah susun. Dan bagian terakhir saya akan menjelaskan yaitu tentang perkembangan hukum adat yang dimulai dari kecenderungan sistem masyarakat adat menuju masyarakat bilateral dan kontribusi hukum adat dalam pembentukan hukum nasional. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan yang bagian pertama, yaitu hukum adat di Indonesia. Sejarah hukum adat di Indonesia yaitu ditemukan oleh seorang ahli sastra dari timur, yaitu pada tahun 1894. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Prahindu tersebut merupakan pakar hukum adat yang merupakan adat-adat Melayu Polinesia, dan sistem itu kultur-kultur yang digunakan yaitu kultur Hindu, kultur Islam, dan kultur Kristen. Istilah hukum adat yang berasal dari bahasa Arab yang artinya atau yang dapat diterjemahkan bahasa Indonesia artinya kebiasaan di dalam masyarakat atau bangsa, serta digunakan memiliki adat istiadat yang sendiri, di mana adat yang diatur setiap daerah itu berbeda-beda adat istiadatnya. Masyarakat adat bangsa secara umum, hukum adat itu merupakan aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari, baik itu di desa dan di kota. Tujuan hukum adat ini yaitu sebagai pedoman masing-masing dalam bertingkah laku, bertindak, berbuat di dalam masyarakat. Landasan tersebut tujuannya agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum yang dapat merugikan baik itu dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar. Tujuan hukum adat bukan cuma sebagai pedoman saja, tetapi dapat juga sebagai hukum yang menjalankan fungsi pengawasan, misalnya pelanggaran demokrasi. Selanjutnya hukum adat yang berlaku sesuai domisili saya, yaitu yang pertama saya bilang, yaitu yang saya paparkan hukum adat Batak Toba, di mana dalam hukum adat Batak Toba ini merupakan suatu hukum adat yang sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan dari ayah atau sering disebut patrilineal, dan yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan di dalam adat Batak warisan leluhur. Selain dari pakaian dan rumah adat, ada juga kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di dalam hukum adat Batak Toba, yaitu seperti mengukaholi, mengupai nama luah, atau yang sering diartikan sebagai
kebiasaan memberikan nasihat. Ada juga kebiasaan mangalehon ulos tondi, mangoli atau muli, dan upa-upa marana marboru dan monding. Dan saya akan menjelaskan secara ringkas yaitu apa itu mangalehon ulos tondi. Mangalehon ulos tondi ini yang artinya merupakan proses pemberian kain ulos bermotif tertentu kepada orang tua yang baru memiliki sebuah hati atau anak. Biasanya tujuan dari mangalehon ulos tondi ini yaitu agar si bayi atau sebuah hati tersebut memiliki jiwa yang tegar dan kuat. Dan biasanya yang memberikan ulos tondi ini yaitu dari pihak perempuan. Selanjutnya mengupa-upai ini yaitu kebiasaan-kebiasaan pemberian nasihat setelah melaksanakan maluadan. Kebiasaan ini yang sering dilakukan oleh agama umat Kristiani. Selanjutnya mangoli atau muli. Mangoli atau muli ini prosesnya diawali dari marhusip, martupol, dan marhata sinamot. Dan proses pernikahan disandarkan dalam filosofi Dalihan Natolu, yaitu sembah marhula-hula atau menghormati orang tua pihak perempuan atau mertua, elek marboru atau saling menghormati antara keluarga tanpa membeda-bedakan, dan manat mardongan tubuh, yang artinya menghormati dan menghargai marga-marga yang tergabung dalam keluarga besar atau peparan. Proses mengadati ini dilakukan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Mengupa-upai ini artinya untuk mengundang atau mengundang memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang baru mangoli atau disebut muli. Yang kelima, kebiasaan monding, di mana dalam hukum adat Batak Toba, monding atau orang yang meninggal merupakan anti klimaks bagi kehidupan orang Batak. Kematian ini ada 7 bagian, yaitu mati di bortian, yaitu meninggal saat dalam kandungan, mati poso-poso atau meninggal saat masih anak-anak, mati di paralang-alangan atau meninggal saat belum memiliki anak, mati makar atau meninggal di saat masih membesarkan anak. Ada juga disebut mati sari matuai atau meninggal pada saat anak belum menikah atau belum memiliki cucu. Dan selanjutnya yaitu meninggal saur matua atau sudah melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam hukum Batak Toba, yaitu sudah pemulihon semua burunya dan memiliki cucu. Tradisi dalam adat Batak Toba ada juga disebut mengukal holi, di mana mengukal holi ini mengambil tulang belulang dan memindahkannya di tempat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Selanjutnya sistem hukum adat yaitu memiliki corak-corak religius, bercorak demokratis, bercorak kontan atau tunai, dan bercorak konkret. Bercorak religius atau magis ini yaitu bersifat kesatuan batin, kesatuan lahir, dan dunia gaib, dan hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang atau makhluk halus. Bercorak komunal ini artinya manusia terikat pada kemasyarakatan, tidak bebas dari segala perbuatan. Bercorak demokratis yang artinya masyarakat segala hal selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan pada kepentingan pribadi sesuai dengan asas-asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Dan bercorak kontan atau tunai ini yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara hal yang untuk menjaga keseimbangan dan penggunaan bersama. Bercorak konflik ini yaitu perbuatan-perbuatan atau keinginan dalam hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda yang terwujud. Sistem hukum adat dapat diartikan hukum adat tertulis atau kebiasaan hukum adat ini juga dapat diartikan sebagai norma atau aturan kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku sesuai di wilayah yang masih memiliki sanksi dengan aturan yang memiliki aturan hukum di suatu wilayah yang tersebut. Dan dasar yang membentuk masyarakat hukum adat itu yaitu ada 4 faktor, yaitu faktor
teritorial, yaitu artinya adanya kesamaan wilayah atau tempat tinggal, maka kelompok tersebut telah dapat diartikan sebagai masyarakat hukum. Selanjutnya, faktor genealogis, yang artinya kelompok dalam masyarakat hukum itu terbentuk karena anggota berasal dari adanya hubungan darah antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dan selanjutnya, faktor teritorial genealogis, yang artinya pembentukan dari suatu masyarakat, hukum adat yang terjadi pada teritorial campuran yang dari kedua faktor tersebut, yaitu faktor teritorial dan faktor genealogis. Selanjutnya, bentuk-bentuk masyarakat hukum adat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu masyarakat hukum adat tunggal, masyarakat hukum adat bertingkat, dan masyarakat hukum adat berangkai. Di dalam masyarakat hukum adat menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, harta tradisional, wilayah adat merupakan ruang kehidupan tempat norma adat di mana penguasaan, penggunaan, dan pengelolaannya dilaksanakan menurut hukum adat yang berlaku di wilayah masing-masing. Seperti di wilayah Aceh pasti berbeda dengan wilayah Nias dan wilayah Batak. Semuanya itu harus saling menghargai. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu bagian hukum adat yang terdiri dari hukum adat keluarga, di mana keluarga ini terdiri dari keturunan, yaitu yang artinya hubungan darah antara seorang dengan orang lain, dengan menjadikan unsur penting bagi suku atau tempat yang menghendaki adanya kebiasaan-kebiasaan yang harus dilaksanakan agar suku atau kerabat yang menghendakinya tidak pernah serta mempunyai generasi penerus. Dan jenis-jenis keturunan ini yaitu memiliki keturunan lurus atau keturunan langsung dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Selanjutnya, memiliki atas bercabang, keturunan garis bapak atau patrilineal, keturunan garis ibu dan garis bapak atau sering disebut parental. Anak juga memiliki kedudukan sebagai penerus, sebagai pusat harapan orang tua di kemudian hari, dan sebagai pelindung orang tua di kemudian hari, misalnya apabila orang tua tersebut sudah tidak mampu melaksanakan secara fisik dalam kerja atau hal lainnya. Hukum adat perkawinan adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal, dan tujuannya mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persetujuan antara klannya tidak punah dan didahului dengan rangkaian upacara adat. Di dalam sistem perkawinan ini terdapat 3 sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu sistem eksogami, yaitu sistem ini mengharuskan orang kawin dengan orang di luar sukunya sendiri. Kedua, sistem endogami, yaitu perkawinan yang dilakukan di dalam lingkungan maupun antara anggota yang satu laki-laki dengan perempuan dari anggota keluarga yang berbeda. Selanjutnya, sistem heterogami, yang artinya tidak mengenal larangan-larangan apapun. Selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi pada hukum keluarga, yaitu problematika dalam kehidupan yang sering dapat kita lihat, yaitu dari perbedaan pendapat, hubungan komunikasi yang kurang baik, campur tangan dari orang tua atau mertua. Selanjutnya, hukum waris, di mana dalam hukum waris ini peran dan pengaruhnya terhadap hukum waris sangat besar, di mana hukum waris merupakan hukum waris yang memuat garis-garis keturunan tentang sistem asas-asas dalam proses pewarisan ahli waris, yang menjadi hal yang paling mutlak pewaris, yaitu seorang meninggal yang memiliki harta dan meninggalkan dan harus membagikan hartanya yang berhak. Selanjutnya yaitu hukum tanah, di mana hukum tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Hukum tanah atau hukum agraria berperan penting membantu
memfungsikan tanah sebagai bagian di bumi, air, di ruang angkasa, serta kekayaan yang ada di dalamnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Asas-asas hukum agraria ini yaitu asas kebangsaan, asas kekayaan, asas tingkat yang tinggi bumi, air, dan ruang. Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara berdasarkan yaitu atas asas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan dan golongan individu lainnya. Asas semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Asas hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik tanah. Selanjutnya, asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Dan asas tanah pertanian harus dijalankan atau dilaksanakan secara arif oleh pemiliknya. Yang selanjutnya yaitu asas tata guna tanah atau penggunaan tanah secara berencana. Yang selanjutnya yaitu terjadinya hak milik, di mana hak milik ini dapat disebabkan karena hukum adat. Ada juga karena penetapan peraturan pemerintah. Ada juga ketentuan oleh undang-undang. Dasar hukum pertanahan yang mengatur dasar hukum pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu tentang peraturan dasar dan pokok-pokok agraria yang lahir pada tanggal 24 September 1960, di mana undang-undang ini menggantikan hukum agraria kolonial baik yang bersumber maupun dari buku kedua KUH Perdata yang terkait tentang bumi, air, dan ruang angkasa. Dan selanjutnya pokok-pokok kebijakan pertanahan, yaitu meletakkan dasar-dasar bagian penyusun hukum agraria nasional yang akan merupakan adat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi negara dan juga di dalam tengah-tengah masyarakat atau di dalam pemerintahan. Dan selanjutnya meletakkan dasar-dasar untuk mengandalkan kesatuan dan kesadaran di dalam hukum pertanahan, meletakkan dasar-dasar hukum memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Selanjutnya yaitu hak guna usaha, di mana hak guna usaha ini diberikan berdasarkan penetapan pemerintah. Hal-hal yang mengenai hak guna usaha ini yaitu hak guna tanah, luas tanah, batas waktu, serta hanya untuk warga negara Indonesia. Ketentuan hak guna usaha ini yaitu memiliki jangka waktu yang terbatas. Hak guna usaha juga dianggap sebagai hak kuat sehingga pemegang hak guna usaha dapat memperhatikan hak atas tanah dan pihak lainnya. Ciri-ciri dari hak guna usaha yaitu hak atas tanah yang kuat dan beralih dan dialihkan. Jangkanya waktunya terbatas dan dijadikan jaminan hutang dan dapat dilepaskan oleh yang mempunyai hak atas tanah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari hak guna usaha yaitu untuk keperluan usaha pertanian. Dan selanjutnya hak guna bangunan, di mana hak guna bangunan ini diatur dalam pasal 35 sampai 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Hak guna bangunan tersebut kemudian diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang hak guna usaha. Hak guna bangunan yang menjadi subjeknya yaitu warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dan selanjutnya yang berhak dalam hak guna bangunan ini yaitu di dalam masyarakat dan juga di dalam pemerintahan. Selanjutnya hak guna pakai, di mana hak guna pakai ini untuk menggunakan hasil dari tanah yang dihasilkan langsung oleh negara atau tanah yang dimiliki orang lain yang bukan perjanjian sewa menyewa atau penggolongan tanah. Subjek hukum hak pakai tanah ini yaitu warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia, badan hukum yang mempunyai perwakilan di Indonesia, departemen, lembaga pemerintahan, dan departemen pemerintahan daerah
badan-badan keagamaan, serta sosial serta perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Selanjutnya yaitu hak milik atas satuan rumah susun, yaitu perseorangan atas satuan-satuan rumah susun, atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun, hak bersama atas benda-benda, dan hak bersama atas tanah. Perkembangan hukum adat, yang kecenderungan masyarakat adat menuju ke sistem bilateral. Pembentukan hukum kawasan nasional berdasarkan sistem bilateral adalah upaya menciptakan sistem hukum kewarisan yang seragam bagi seluruh rakyat, yang asas-asas hukumnya diambil atau digali dari asas-asas hukum kewarisan. Dan ketiga, sistem hukum kewarisan yang masih berlaku, yakni hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam, dan juga hukum kewarisan KUH Perdata. Dan yang terakhir yaitu tentang kontribusi hukum adat dalam pembentukan hukum nasional, di mana dalam hukum adat dengan hukum nasional adalah saling berhubungan, dan hukum adat dalam kontribusinya dalam hukum nasional dapat diikuti dalam hukum adat tanah nasional. Kemudian hukum adat pun turut berkontribusi dalam hukum nasional, yaitu melalui hal diakuinya hukum adat nasional melalui hal kontribusi yang tidak tertulis oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi hukum tertulis. Jadi, hukum adat merupakan sumber hukum tidak tertulis di Indonesia. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan tentang hukum adat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan semoga pemaparan saya tentang hukum adat ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Sekian dan terima kasih.